Nah ini saya juga dulu sempat benci juga gitu anggota dewan ngomong Dulu doang. sempat kritik-kritik Iya jelas lah. Dewa-dewa Iya kan gitu, PHP doang, datangnya mau kampanye doang 5 tahun sekali. Wah ini pas saya jadi dewan ternyata saya berpikir wah dulu gua suka benci gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, Pak. Jangan-jangan gua dibenci orang gitu menurut. Aduh. Menurut Bapak lebih baik mana nih, Pak WH apa Pak Al-Mukhtar? Ya Pak WH lah. Pak WH. Ya kan Pak WH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat pemirsa Pro Podcast. Nurul Ulfa kembali menyapa kali ini. Dan tentu saja kita akan mengenal lebih dekat Bapak Dewan atau anggota DPRD Provinsi Banten dari Komisi 1. Karena seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu biar lebih dekat ya. Apalagi tahun depan, tepatnya tahun 2024 akan kembali dilaksanakan Pesta Demokrasi Rakyat Akbar 5 tahunan. Nah, apakah Bapak Dewan ini akan kembali maju? Dan sudah seberapa kenal nih pemirsa Pro Podcast khususnya yang ada di Banten dengan anggota Dewan atau wakil rakyatnya di parlemen tingkat provinsi ini. Langsung saja sudah ada Bapak Jazuli Abdillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dia tuh provokasi aja nih di awal. Biar ini Pak, biar masyarakat sudah ancang-ancang nih. Oh iya ya, boleh nih lanjut lagi. Kayaknya jabatan mau habis aja. Perasaan masih baru sebentar saya menjabat nih. Nggak kerasa ya Pak ya? Oke, berarti bisa dilanjut lah Pak. Insya Allah karena memang bagian dari tugas dan amanah masyarakat ya untuk kita lanjutin. Tapi sebelum soal 2024 nih, Pak, mungkin sebagian pemirsa dari Pro Podcast juga belum semua mengenal apa saja sih perangkat kerja yang ada di DPRD ini Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan singkat sesuai fungsi dari Dewan Pak. Ada pengawasan, kemudian juga anggaran ya Pak ya, penganggaran dan legislatifnya itu sendiri. Nah Pak, bisa dijelaskan seperti apa? Ya, sebagaimana telah maklum ya, mungkin semua publik, apalagi insan pers dan masyarakat luas, terutama akademisi dan civil society tentunya memang berdasarkan amanah konstitusi ya, tiga komponen tadi, tiga piramid tadi, legislasi, controlling dan budgeting. Jadi fungsi karena memang lembaga dewan ini itu dilaksanakan secara operasional itu oleh AKD namanya, alat kelengkapan dewan. Nah, alat kelengkapan itu adalah komisi-komisi dan ada Bapemperda tentang regulasi tentang legislasi. Jadi badan pembentukan peraturan daerah. Kemudian ada badan kehormatan yang menyidangkan kode etik. Kemudian satu lagi ada badan anggaran yang menjalankan secara operasional fungsi-fungsi budgeting itu di badan anggaran. Jadi politik anggaran. Di sebelah sana eksekutif ada TAPD, ya. Kemudian di kita ada Banggar. Ketemu dalam satu forum, itulah politik anggaran di situ. Produknya ya APBD gitu kan, dan produk-produk kebijakan anggaran lainnya gitu ya. Nah kalau pengawasan memang cenderung adanya di komisi. Nah, di komisi juga anggaran juga ada, legislasi juga usulan juga ada. Jadi kami di Komisi 1, saya ketua Komisi 1 ini kan memang komisi yang memang agak padat nih. Jadi yang lain ada 5-7 mitra kerja. Kalau Komisi 1 bisa 20 lebih. Iya, 20 lebih. Ya, semua biro yang ada di Setda itu dari 7-5 di kita mitra kerjanya. Hampir semua berkaitan dengan Iya, dari biro AFTP, biro pemerintahan, biro organisasi, biro hukum, biro umum itu adanya di bahkan biro Barjas ya, pengadaan barang dan jasa, mitra kerja kita. Nah, kalau dinas itu seperti BKD, kepegawaian ya, kaitan dengan honorer ini, kaitan dengan mutasi, rotasi, promosi. Ya, yang SOTK juga, soal perampingan OPD segala macam itu memang di sini dibahasnya di sini. Lalu dengan inspektorat ya, temuan-temuan pejabat, temuan-temuan kasus, pegawai dan sebagainya memang adanya di lebih sibuk begitu ya. Ya artinya memang kita lebih luas dan ini saya beruntung di Komisi 1. Nah, kemudian soal Kominfo ya, Kominfo tentang media, tentang internet, tentang teknologi informasi, juga dengan lembaga vertikal hukum. Nah, di Komisi 1. Kepolisian, dengan Polda, dengan Kejaksaan, dengan Badan Pertanahan, dengan BIN, dengan pengadilan itu.
lembaga-lembaga vertikal yang ada di Banten itu emang mitra kerja dengan Komisi 1. Makanya kita yang aktif dengan Komisi 1 itu. Banyak mitra kerja, berarti banyak pekerjaan. Terutama soal pemilu, sama KPU di sini laporannya. KPU bahas soal anggaran, soal tahapan, soal dapil. Dibahas ini di sini Komisi 1. Di Komisi 1 kita bedah soal dapil, kita alhamdulillah ada karya kita tahun ini, tahun lalu ya kita sudah proses bahwa 85 anggota dewan hari ini existing ya, itu nanti akan bertambah menjadi 100. Jadi 100. Nah, itu bukan ujuk-ujuk gitu. Itu karya Komisi 1 itu. Ya kan? Karena kita yang membedah itu dapil dengan KPU teman-teman di KPU Banten ya. Lalu kita ke KPU RI, kita ke Kemendagri, Dirjen PUM, kita ke Komisi 2 sehingga masuklah dalam lampiran revisi Perpu ya, Perpu revisi Undang-Undang Pemilu kaitan dengan jumlah dapil. Jumlah kursi yang berubah kepada jumlah dapil gitu. Jadi dapil kita akan nambah 2 jadi 12 untuk provinsi. Langsung dicupin aja Pak 1 kursi buat Bapak. Udah ada yang adanya nggak habis ini dulu buat Nurul. Belum habis. Boleh. Ya kan? Ini aja di 2 nih kursi ini. Satu ewang itu kaitannya. Yang paling unik dan paling ternyuh ya di saya itu adalah soal honorer, soal nasib teman-teman guru yang di sekolah-sekolah, soal nasib teman-teman P3K yang lulus passing grade, yang sudah makan nasi kuning, sudah syukuran, sudah selamatan, tahu-tahu dibatalkan. Betul. Ada 52 orang dengan 78 dengan kota kabupaten yang miris, terus kita perjuangkan juga ke Menpan RB kemarin, saya ke BKN juga, ke Dirjen GTK, ke Komisi 10 itu memang bagian dari perjuangan juga. Betul. Ada yang dipecat nih katanya, honor yang dipecat, TU OB cleaning service, kemudian penjaga sekolah ya, yang katanya sudah masuk masa pensiun, mereka ngadu ke sini karena mereka itu pencaharian mereka, mau cari nafkah, dia menafkahi 5 jiwa di rumahnya, kok ujug-ujug dipecat, ngadunya ke sini. Jadi terima pengaduan juga Pak? Iya, memang paling banyak di sini, betul, kaitan dengan mereka datang ke gedung dewan. Belok kanan langsung Komisi 1 gitu. Dan memang urusannya memang kepegawaian, honorer ya, petanahan gitu. Langsung dengan warga ya yang memang sedang berjuang bagaimana menentukan nasibnya. Soal kemarin juga teman-teman honorer yang belum cair insentifnya ya. Ngadu juga. Ke sini ngadunya, Bang, kita dorong ke DPKAD, kita dorong ke PJ agar memang harus sabar juga teman-teman kan. Akhirnya sudah ada pergubnya dan sekarang sudah gajian lah, ya kan? Iya. Makanya saya bercanda sama teman-teman itu, jangan ya insya Allah kita terus berjuang dan saya suka bercanda dengan teman-teman. Anda ini bagian ngadu, bagian nggak cair, ngadu bagian udah cair, diem aja. Nggak apa-apa lah. Semangat, saya bilang. Iya, kasihan mereka itu. Mereka karena saya udah riset di sini di KP3B, apabila ini honorer itu tidak berfungsi, ini bisa lumpuh pelayanan. Betul. Ya kan? Mereka mengadukan soal nasibnya, soal statusnya, kesejahteraannya, yang gagal menginjek ke BKN kemarin, kemudian juga yang soal yang kesejahteraannya belum naik-naik gitu. Betul. Ya kan? Kemudian juga soal lain sebagainya. Maju begitu. Ya, itu memang bagian dari perjuangan kita lah. Dan saya menikmati itu. Iya. Oke, Pak, dari 84 tadi ya, 85 dong. 85 anggota dewan, Pak. Masing-masing kan punya gaya dan ciri khas sendiri dalam menjalankan tugasnya. Sebenarnya kalau Bapak apa sih yang membedakan dengan yang lainnya, Pak? Saya kata orang-orang ya, satu saya memang agak koboi ya, koboi. Bukan ciri pakai khasnya baju koboi. Topinya, Pak. Ada topi koboinya ada. 2, buku nih, nih. Apalagi saya minjem sama teman saya nih, Ketua Komisi 3 Om Faisal, rumahnya ada buku bagus, DPR salah gaul. Saya bawa buku soal demokrasi, ini kemana-mana bawa buku. Awalnya saya dicengin juga di sini. Kayak akademisi, kayak dosen aja gitu ya. Emangnya ya? Awalnya ya, tapi ketika 3-4 bulan kesininya udah biasa. Bahkan kalau ada anggota dewan yang bawa buku, ke teman-teman lain diledekin juga, lu kayak Jajuli aja lo gitu. Jadi memang saya paling enggak itu memang simbol semangat berliterasi. Saya bagian dari kelompok yang terus menggerakkan budaya literasi di Banten. Bahkan ada beberapa penghargaan yang saya dapat dari kelompok-kelompok literasi. Dan saya juga buka rumah baca, saya buka di rumah saya sendiri, saya buka seminggu 2-3 kali itu, anak-anak belajar sambil duduk sambil ini. Jadi emang saya terus tidak hanya concern di politik tapi juga saya kan Komisi 1 ini kan sudah mulai agak ramai, ada diskusi-diskusi di ruangan.
ada dosen yang pindah mahasiswanya mau kuliah di sini. Oke. Ya nggak apa-apa di sini. Ya di sini udah mulai ramai. Ya kan dari paguyuban dari BEM, paguyuban apa itu asosiasi jurusan ilmu komunikasi, ilmu politik ini memang wartawan juga hobi nongkrong di sini ya, Pak? Ya, baru sekarang aja nih, lebih mudah terkonfirmasi katanya. Betul. Ya kan, mungkin karena komprovokasi juga ke saya. Ya, kedua memang kecepatan merespon, saya merasa bahwa memang ada kultur yang dari dulu warisannya agak lambat merespon. Jadi aspirasi memang harus dijemput ya. Jadi bukan lagi ditunggu, dicatat. Jadi apa feedbacknya? Jadi makanya saya misalnya ada pengaduan soal honorer ya. Apa komponen yang terkait, misalnya BKD, kita panggil BKD-nya, kita diskusi, atau inspektoratnya, atau bidang organisasinya, atau komponen lainnya di pusat misalnya soal guru misalnya Dirjen GTK, Kemendikbudristek ya, kemudian juga Menpan RB-nya dan BKN-nya. Jadi memang kita harus ya memang karena berangkat dari aktivis ya, saya ingin agak cepat merespon apa yang menjadi keluhan warga gitu ya. Gercep gitu ya Pak ya? Ya, dan agak saya yang beda dengan lainnya, mungkin saya nggak mau diatur soal baju. Saya pernah, soal seragam. Nggak perlu makanya jas saya kadang-kadang suka nempel aja tuh di bank, di kursi paripurna. Jadi kadang saya datang dengan koboi, datang ke situ duduk, ya saya pakai jas lah. Dan saya pernah diingatkan juga teman-teman, tapi kadang-kadang saya balikin itu sambil bercanda ya. Kok yang malas nggak ditegur, saya timbang baju doang ditegur gitu. Yang penting pada saatnya. Iya, pada saatnya memang saya menyesuaikan diri saja. Tapi memang kalau dasi memang saya jarang pakai dasi. Saya hanya pelantikan saja dulu pakai dasi. Iya, pakai dasi. Safari memang saya merasa ya nggak betah aja gitu ya. Yang penting nyaman dulu ya. Ya itu yang penting, tapi di luar itu saya harus ngimbangin juga, Mbak Nurul. Ngimbangin jangan sampai ini dianggap kurang disiplin, tapi di sisi lain soal kehadiran, soal kritisisme, soal pengawasan, nah itu kan akan ya kan soal bagaimana bobot dialog kita, pengawasan kita terhadap mitra kerja, kemudian bagaimana kita juga, saya terutama sehari saya dilantik, hari kedua sudah buka rumah literasi, launching rumah literasi, rumah aspirasi dan literasi. Jadi saya menyadari betul bahwa kalau jadi anggota dewan mungkin karena sering kunker keluar kota, susah ditemuin gitu kan. Nah ini saya juga dulu sempat benci juga gitu, anggota dewan ngomong dulu doang. Sempat kritik-kritik. Iya jelas lah. Iya kan, PHP doang, datangnya mau kampanye doang 5 tahun sekali. Wah ini pas saya jadi dewan ternyata saya berpikir, wah dulu gua suka benci gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan-jangan gua dibenci orang gitu betul. Aduh, akhirnya saya merenung juga tuh. Saya sempat sakit-sakit itu, sempat kalau bahasa Betawi dikerokin sama emak saya ya. Akhirnya saya, kenapa lu Tong? Ya ini mah saya takut dibenci orang. Dulu kan saya suka benci sama orang gitu, sama dewan gitu ya. Sekarang takut dibenci orang. Yaudah sekarang lu yang bener aja katanya. Apa yang dianggap benci oleh orang, tolong lu hilangin, lu kurangin gitu. Misalnya jadi sombong, gaya hidup berubah, susah ditemuin, nggak membantu orang gitu ya. Nah itu hal-hal poin-poin yang dianggap orang jadi benci gitu ya. Salah satu pelopor juga Bapak ini ya, mengubah mindset masyarakat terhadap anggota dewan. Ya kita kan harus bilhal ya kita dulu. Kita juga nggak mendoktrin orang sok suci, benar, nggak juga. Saya nggak, seorang gaul aja dengan teman-teman, dan teman-teman juga memahami saya walaupun butuh tahapan dan butuh waktu ya beradaptasi. Memang semuanya dari mindset berpikir, emang kenapa kalau dewan bawa buku, emang kenapa kalau dewan pada kuliah, emang kenapa kalau dewan ke kampus, emang kenapa kalau di sini ramai dengan mahasiswa, emang kenapa, kan itu menjadi hal yang mungkin nggak biasa oleh banyak orang. Saya mencoba untuk menembus dinding-dinding yang dianggap sakral gitu ya. Betul. Kemudian kita hadir aja, hadir misalnya dalam keriungan warga, dalam gejolak-gejolak warga. Jadi memang satu kata Mbak, membantu menyelesaikan masalah. Jadi membantu menyelesaikan masalah. Jadi kehadiran kita itu membantu menyelesaikan masalah. Bermanfaat bagi orang. Bermanfaat. Ya memang kita menjawab persoalan yang menjadi itu, walaupun tidak semuanya hal masalah kita jawab. Betul. Gitu ya. ada porsinya. Pak, sebelumnya jadi aktivis, demo-demo juga, kritik-kritik juga, terus jadi akademisi juga. Sekarang ke dewan, kok mau sih Pak nyemplung di politik Pak? Ada yang bilang saya tersesat, gitu. Tapi ada juga yang bilang tersesat di jalan yang benar, gitu ya. Ada yang bilang juga saya terjebak, terperangkap, karena diajak-ajak, gitu. Tapi memang enggak, kesininya memang bermanfaat itu bisa di mana saja.
beraktivitas yang memberikan satu nilai, menebar gagasan gitu ya, itu bisa di mana saja. Nah, kemudian di lembaga legislatif ini kan memang bukan hal baru dalam konteks dialektika saya dengan saya dulu jadi pendamping, jadi ber-LSM, kemudian LSM saya itu dapat uang banyak lah ya dari luar negeri waktu itu, dari donasi ya. Nah, akhirnya saya merasa bahwa fungsi-fungsi NGO saat itu akhirnya menjadi bebas untuk mengkritik, untuk melakukan pendampingan kepada negara, kepada pemerintah. Jadi jangan jadi LSM nenteng-nenteng map, mengkritik Pemda, minta duit sama Pemda gitu. Kasih uang ya, mengkritik dinas, ya kan. Nah, itu artinya ada integritas di situ. Betul. Ada moralitas, ada integritas gitu ya. Ya kan, ada kultur transaksional misalnya. Itu memang kita juga belajar dari situ. Beruntung saya berteman dengan dulu dididik oleh Laude Ida, Teten Mas Duki, teman-teman di ICW di Jakarta. Jadi Wadah Hafid itu memang akhirnya LSM di awal-awal itu memang punya daya kritis yang luar biasa. Walaupun sempat dicurigai bahwa ini adalah agen dari luar negeri katanya gitu. Nah, dari situ saya masuk. Lalu saya nggak bisa dipisahkan dari sosok Wahidin Halim. Pak Wahidin memang lama sekali saya dengan beliau, pergolakan dialektika aktivisme saya dengan beliau, menjadi staf ahli beliau juga. Jadi memang di situ saya melihat lebih jauh bahwa birokrat itu, instansi yang bernama pemerintahan itu memang yang kuat, rigid dan kurang fleksibel. Jadi mesti ada ruang-ruang yang lebih yang lebih fleksibel, yang lebih kreatif gitu. Sampai hari ini makanya saya mendorong teman-teman di BKD, di pegawai di situ jangan sekedar datang pakai seragam, apel gitu, kemudian juga gajian ya. Tapi yang diributin tukin, jabatan, promosi, mutasi gitu kan. Tapi kinerja pelayanannya nggak pernah kita ukur. Makanya saya pelayanan nomor 1. Iya, saya kemarin agak keras soal penilaian kinerja pegawai, soal baperjaka, soal promosi mutasi itu kaitan dengan manusia, dengan SDM di situ. Jadi saya menemukan seninya di lembaga dewan. Saya bisa mengkritik dari dalam. Lebih banyak yang tadinya di luar, ya kan? Ya, kritik dari dalam. Oke, bicara soal kinerja Pak dalam pandangan media ya. Bapak ini termasuk salah satu anggota dewan yang punya banyak atau menerima banyak award atau penghargaan. Bisa cerita dikit dong Pak? Ya, award itu kan sebenarnya mungkin apresiasi. Siapapun berhak memberikan dan menilai kan. Dan kedua, saya juga baru sadar bahwa kita itu dipantau betul. Gerak langkah kita, kelakuan kita gitu, omongan kita, apalagi di era konten, di era distribution yang sangat ditandai dengan digitalisasi sekarang kan. Ini memang kita mesti hati-hati bicara juga. Ada banyak saya lagi ceramah sambil guyon di ruang lingkup keluarga saja, ketika ada yang videoin itu sudah menyebar kemana-mana gitu ya. Itu era ini cepat banget. Rupanya ada juga konten-konten yang saya sampaikan ke publik itu ketika acara taklim ibu-ibu misalnya, itu ada yang merekam dan isinya misalnya saya ngajarin, Bu, jangan pilih saya karena uang misalnya. Ya kan, Bu, uang itu milih karena uang, karena mati itu dosa. Ya kan. Jadi ibu kalau milih faktornya karena kerudung, karena uang, karena sembako, karena materi, itu ibu dosa. Ya kan. Padahal ibu ngaji setiap hari, baca Quran setiap hari, dengerin ceramah setiap hari, baca sholawatan setiap hari. Kok bisa ada pemilu milih karena materi? Gitu. Bagaimana kalau yang ngasih orang jahat? Gitu. Bagaimana kalau ngasih orang yang nggak baik? Nah, ini konten-konten itu rupanya ada yang rekam juga sampai ke beberapa lembaga yang kok ini dewan waktu kampanye pun dari dulu kok nggak berubah. Jadi tetap masih menggelorakan anti money politik gitu. Nah, rupanya itu membantu misi civil society, misi untuk mencerahkan publik, misi edukasi politik gitu kepada warga. Karena memang harus dimulai begitu. Gitu, jangan sampai generasi kita, generasi milenial ini, generasi Z dan generasi yang baru lulus, baru menjadi pemilih gitu. Ini mindsetnya, otaknya dirusak dengan uang gitu. Ya, betul. Ketika masuk dalam ruang demokrasi elektoral, lalu ada tawaran-tawaran
jadi caleg lah, jadi tim sukses lah, jadi relawan lah, jaringan lah. Jangan motivasinya itu pragmatis, materi gitu ya. Nah ini saya agak keluar dari situ. Makanya saya melakukan edukasi itu. Milenial kita kumpulkan, tapi kita sambil ngobrol musik, tapi sambil bagaimana ada ruang edukasi. Betul. Jadi lebih kemudian saya kemana bawa buku, misalnya di KP buku, saya bikin rumah baca. Kemudian kemanapun kita ada konten gitu, konten yang bermanfaat secara keilmuan, secara wawasan dan menggugah gitu ya. Karena omongan orang kan baik tidaknya, bermanfaat tidaknya itu kan ketika menggugah orang nggak sih gitu, menurut ya. Jadi ketika saya ngomong oh iya sih gitu ya. Saya bilang saya ngasih apa-apa ke ibu, tapi jangan kaitan dengan milih, ya kan. Kalau saya kaitkan apa yang saya kasih dengan milih, ketika ibu nggak milih saya, sakit hati jatuhnya saya. Betul. Dan ketika sakit hati, maka narasi yang muncul itu adalah narasi kebencian. Kurang enak. Pengkhianat lo katanya. Kurang apa gua. Jadi kok politik kan hanya sebagian kecil dari urusan, Mbak. Dunia lah urusan di sini itu politik. Tapi ada banyak dimensi lain, moralitas, etika, ekonomi, budaya, sosial, agama. Betul. Ya kan? Kita bermedia, berinternet ria misalnya, kita berchatting ria. Itu ada banyak segmen, banyak dimensi. Bukan hanya politik, tapi urusan politik kok saya merasa tiap hari politik menjadi satu narasi yang kadang-kadang destruktif gitu, nggak konstruktif. Ya karena kita mungkin dulu pernah di kampus, saya ngajar filsafat politik dulu ya, saya juga tahu secara nilai etika gimana. Saya juga praktek sebagai politisi, saya juga pernah jadi konsultan aktivis. Jadi kita ingin memadukan itu, mengkomparasikan itu sehingga menjadi sebuah apa nih, ya kan? Jangan cuma sekedar datang, duduk. Saya juga nggak mau juga gitu ya. Tapi teman-teman saya udah banyak berubah, banyak apa di sini tuh. Ya ada sih yang sedikit yang bukan nyinyir, artinya waduh dewan baru gitu, mau alap gitu kan. Jadi ya saya nyinggir aja kita kan, tapi jangan sampai kita juga tidak menghadirkan satu daya kritis, satu inovasi. Selama perubahannya positif ya Pak. Iya, nah karena itulah saya dapat apresiasi. Kemudian saya dari hasil membela tenaga honorer, mungkin saya kesana kemari, saya advokasi. Jadi advokasi bukan hanya mereka datang ngadu soal nasib, lalu kita tampung ya, Dewan hadir, kemudian dicatat, ya sudah kasih staf, lalu mereka seminggu lagi, Pak Dewan gimana follow up-nya? Ya udah kita catat gitu ya. Pak Dewan gimana? Ya udah kita terima. Jadi emang agak bertolak belakang dengan jiwa saya. Kebiasaan itu, aduh nggak begini nih, walaupun kita kadang-kadang sedikit sekali yang ikut, ayolah kita berangkat kemana, kita ke Mendagri, kita ke Menpan RB, kita ke BKN, kita kejar, kita ada feedbacknya. Karena itu nggak terlalu sulit juga sebenarnya kalau kita mau, Pak. Ya warga ngadu ke kita soal apa, BPJS, soal warga sakit. Nah, kita kan dari lembaga itu juga memberikan apresiasi juga, ya kan? Karena kok mau bawa ambulan gitu, mau nongkrong di IGD, ya kan? Karena di rumah aspirasi itu kan orang ngadu, Mbak. Iya. Rumah saya sih agak rumah warisan istri saya itu agak pagarnya agak tinggi. Kemudian tapi kan seminggu 3 kali itu ada orang belajar di situ, dibukakan rumah belajar lah saya sebutnya. Nah kemudian di rumah aspirasi saya di pinggir jalan, itu kan orang bisa lalu lalang tuh. Mudah diakses. Iya, mudah diakses. Walaupun kadang-kadang nggak sampai karena kita keluar kota kemana ya, teman-teman sibuk, nggak intens gitu ya. Tapi udah mulai kita advokasi dengan hotline ya, dengan pengaduan lewat digital kan. Misalnya gini, orang sakit nggak ada yang bawa, BPJS nggak ada lah, kemana? Nah kita tinggal telepon aja teman, kamu relawan saya, tolong anterin. Nah dari situ kita responsif gitu. Bansos nggak dapat, gimana apa nggak dapatnya karena apa? Jadi kita advokasi juga. PET kenapa nggak dapat bansos warganya? PET tahu nggak apa itu PKH? PET tahu nggak apa itu BPNT? PET tahu nggak apa itu UMKM, bantuan bansos, BLT, BST? Edukasi juga ke masyarakat. Edukasi. Kenapa jalan got rusak? Kenapa mampet? Kenapa banjir? Yuk kita rebut warga. Ada ET, ada RW, IPU-nya kita panggil, duduk bareng, ada apa masalah? Nah, saya menyebut program itu adalah rembuk warga. Jadi selain reses kan resmi dari sini ada uangnya kan. Kemudian apa itu sosialisasi perda kebangsaan kan ada uangnya juga kan. Nah di luar itu kan ada yang memang jarang dilakukan oleh banyak orang itu, rembuk warga. Maksudnya ketika warga ngeluh, ayo kita selesaikan gitu. Saya kan nggak selalu keluar uang. Cari solusi. Enggak tuh solusi, duduk bareng lalu ngumpul 10 orang. Tapi komponennya harus walaupun 10 orang tapi harus mewakili. Misalnya warga satu yang ngeluh, ya kan. Kemudian RT/RW-nya duduk, ya kemudian kita panggil kasih pemerintahan di Ekbangnya atau Kesmasnya di kelurahan panggil. Lalu kita sebagai dewan mungkin kita ada akses ke dinas baik kota maupun
provinsi, tolong dong minta kabitnya atau kasihnya yang menangani soal banjir, soal ini. Nah, dia mau tuh. Nah, lalu apa momentumnya? Ya duduk bareng, ya saya sebut itu rembuk warga, jadi menyelesaikan masalah. Nah, berulang-ulang dan sering-sering mengadakan begitu, mungkin dinilai oleh orang dan lembaga itu memberikan apresiasi gitu. Nah, selebihnya honorer juga ada forum honorer, katanya merasa terbela, saya advokasi mengadakan sebelum mereka tes untuk menjadi P3K, kita nggak menggelar BIMTEK atau tryout kayak anak-anak mau masuk sekolah perguruan tinggi kan. Kan dia mau ujian. Kan mindsetnya berubah karena dia ngadunya awalnya begini. Bang, nitip dong, Dewan nitip dong, saya nggak punya orang dalam. Coba mindset itu kan warga tahu lama, benar tuh. Ya kan, nitip dong, orang udah nggak ada. Dengan CAT nilai harus muncul di situ, udah nggak bisa lah kita orang dalam. Yang begini kadang saya bercanda. Jajan kebiasaan punya orang dalam nih, mau masuk surga aja tungguin orang dalam lagi. Ya kan? Lu sholat lu, masuk surga lu. Entar lu. Enggak, gua nggak takut, nanti ada orang dalam gitu. Jadi mindset itu berubah. Sekarang P3K lagi testing, lagi yang teknisnya lagi tes. Ya kan, udah saya suruh belajar. Nah, karena saya nggak cuma nyuruh belajar, tenaga honorer itu sebagian dulu 2 tahun lalu saya suruh BIMTEK belajar itu saya siapkan gurunya, instrukturnya, lalu tempatnya, lalu konsumsinya gitu. Lah kok ini Dewan nggak nyuruh doang, malah memfasilitasi. Pulang kalau saya lagi ada rezeki bawa beras 2-3 liter gitu kan, sama minyak seliter gitu ya. Kok malah dibekelin, dikasih konsumsi, digelar di tryout gitu. Nah segitu dianggap nih kok gitu ya, nggak cuma konsultasi nyuruh secara verbal omongan-omongan doang gitu ya. Terus nah itu saya karena merasakan betul sebagai anak guru, saya merasakan betul gitu bagaimana honornya juga naik sekarang. Nah akhirnya mereka memberikan penghargaan, ya akhirnya gitu ya. Nah terus dari literasi juga karena saya banyak membaca, saya menggagas saung-saung baca kita rubah menjadi saung-saung pos kamling, kita kasih buku gitu. Majlis taklim yang biasa lowong gitu, ibu-ibu kadang-kadang ada lekarnya saking banyaknya tuh, saya ada yang lupa saya kasih lekar, lupa di mana gitu ya. Saya bikin ini kayak gini begini tuh buat naruh buku gitu kan. Nah itu minimal walaupun minat baca ini berkurang ya, Indonesia ya literasinya sangat rendah. Iya buruk banget, bahkan terakhir kedua gitu. Minimal girohnya ada gitu. Makanya saya nggak seret dengan bangunan perpustakaan yang mahal, yang tinggi, yang mewah. Betul. Karena itu membuat kita nggak betah. Jadi anak-anak kita malas itu. Coba deh, kalau ada warga yang ke perpustakaan, lalu datang nggak boleh pakai sendal, lalu datang harus rapi bajunya, kemudian duduk kayak diawasin. Nah, gimana mau nyaman gitu? Gimana mau masuk transfer ilmu dan bacaan-bacaan yang dia lihat gitu ya, dibaca gitu. Ya kan, kita kan ribut biayanya berapa jadi proyek, bangunannya, akhirnya bukunya bagus, bangunannya bagus, temboknya tinggi, penjaganya galak, dan orang nggak mau baca. Jangankan baca, datang aja nggak mau. Ya, mindset yang saya rubah adalah kulturnya, kamu mau pakai celana pendek ya, celana panjang ya, mau sambil tiduran, mau sambil tengkurap, baca, gitu. Dan ngobrol. Bahas diskusi ya, ngobrol gitu ya, jangan terlalu serius. Kalau diskusi serius gitu ya, ya kan, seminar serius ya, jadi yang sharing aja, kongkok gitu kan. Nah ruang-ruang itu kita gagas, sehingga pihak kelompok literasi itu juga ngasih penghargaan gitu ya. Jadi karena pembawaan Bapak yang welcome, jadi banyak orang yang mengapresiasi itu ya. Terakhir kan soal tokoh di akhir tahun kemarin, media ada grup media gitu, ya legislatif paling inspiratif atau apalah kata dia, paling aspiratif dan inspiratif itu mereka lah yang inspiratif ya kan? Dan aspiratif seperti ya tadi kategori ada kategorinya itu. Ya itu kan bukan tujuan saya sebenarnya, bukan. Kan saya juga nanti malu juga kalau soalnya wah udah ini itu ternyata nyalon lagi nggak jadi kan, dia harus membalik mindset itu. Ya bisa saja karena banyak faktor dalam pencalonan, kan banyak faktornya. Iya, Mantul tahulah. Oke. Ya Pak, ada juga kabar yang sedang mungkin hangat diperbincangkan saat ini soal usulan PJ Gubernur. Wah, langsung lari ke PJ Gubernur ini. Ini kita belok dulu, Pak. Dari penghargaan kita belok dulu. Iya.
mungkin baca kali ya di media ya. Saya saya mulai dari mana ini? Jadi ada banyak wartawan mengkonfirmasi saya kaitan dengan adanya surat Kemendagri yang meminta lembaga dewan melalui ketua dewan untuk mengusulkan 3 nama. Ya spontan kan daya kritis saya, dan memang saya sebagai ketua komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan ya urusan begini-beginian lah, ya kan, urusan kepegawaian, pemerintahan, otonomi daerah, hubungan pusat daerah itu memang selalu dulu pimpinan itu selalu yang di disposisi itu saya gitu ya, di komisi 1, ya kan, konsultasi soal apa itu memang bidangnya itu, dan saya merasa ranah saya di situ. Dan ketika saya juga nggak ditegur siapapun, apalagi oleh pimpinan partai saya gitu ya, yang namanya legislatif kan, wakil rakyat kan, kita punya dapur lah yang harus kita jaga integritas dan kepentingan secara komprehensif ya. Nah kita melaju saja, saya komentar saja, dan rupanya dari situ teman-teman suka gitu ya. Saya bilang begini, itu hanya basa-basi, itu hanya gimmick Mendagri saja untuk minta usulan 3 nama itu. Ya kan? Karena secara aturan, secara hukum, secara acuan regulasinya tuh nggak ada. Kayaknya sempat ada anggota dewan juga, kok Pak Jajuli? Ya memang akhirnya teman dewan juga, beberapa pengamat bakal akademisi ada di Untita itu. Oh iya juga sih, nggak ada acuannya. Karena mengusulkan 3 nama kepada presiden melalui Mendagri, lembaga dewan itu nggak ada aturan hukumnya. Apa aturan hukum itu kan ada undang-undang dasar, ada undang-undang Pemda, ya, ada PP, ada Permendagri, semuanya nggak ada, klausul soal itu nggak ada. Untuk mengusulkan dan Mendagri meminta itu nggak ada, ya kan? Nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Nah itu saya komen, dipiralkan oleh teman-teman. Emang nggak ada aturannya. Nah sebagian ada kesan ketika ada surat itu, wah ternyata kita punya kewenangan ya, ngusulin ya. Jadi ada keterkejutan, ada kegenitan, juga ada ruang untuk konsolidasi, mengambil keputusan untuk menindaklanjuti surat dari Kemendagri. Kan gitu. Nah, dibaca suratnya, cuma selembar loh suratnya loh. Dan suratnya itu enggak misalnya berdasarkan undang-undang atau berdasarkan Permendagri, berdasarkan acuan itu maka dewan mesti ngusul. Enggak ada. Nggak ada. Saya berdebat dan bertaruh ini nggak ada, gitu. Kalau ada yang bilang ini ada acuannya surat Mendagri, itu bukan acuan, itu bukan regulasi, itu bukan undang-undang, gitu kan, bukan Permendagri gitu. Dan sekonon katanya sampai sekarang Permendagri belum selesai soal PJ ini. Ya. Nah ternyata persoalannya adalah tahun lalu kan ada 9 atau 7 ya yang diangkat jadi PJ Gubernur se-Indonesia, salah satunya Banten. Yang unik, hanya Banten yang diambil dari eselon 1 dari Sekda. Selebihnya itu eselon 1 dari kementerian-kementerian atau lembaga yang ada di tingkat pusat. Deputi, staf ahli, dirjen, nah itu kan ada polisi juga ya yang jenderal itu. Nah, tapi disipilkan. Hanya Banten yang diambil dari Sekda. Karena memenuhi syarat. Al-Mu'tabar, Dr. Al-Mu'tabar itu memenuhi syarat secara kepangkatan golongan itu untuk, dan dia pun ternyata pegawai pusat. Widya Iswara, ketua Widya Iswara, dan ya ini pegawai pusat. Ditempatkan di daerah, tugas gitu. Artinya kepegawaian itu masih di pusat sebagai Sekda. Ya, artinya dia memenuhi syarat. Maka satu-satunya di Indonesia Al-Mu'tabar yang dari Sekda menjadi PJ Gubernur. Dan di tempat lain pun banyak dari eselon 1. Nah, itu kan heboh. Bukan hanya heboh soal Banten, tapi se-Indonesia heboh. Kok bisa-bisanya presiden melalui Mendagri ini nentuin PJ-PJ? Ya kan? Kita dipimpin selama setahun, bahkan bisa lebih kalau diperpanjang, oleh pejabat yang tidak dipilih rakyat. Yang tidak ada kedaulatan rakyat di situ. Ya kan? Yang lain mata gopoh-gopoh, capek berproses di pilkada gitu, dengan segala kewenangannya. Ini PJ ini kok bisa kita? Nah, ini kan polemik. Seperti instan. Iya, polemik di pusat. Nah,
Akhirnya ternyata dari kekuatan tertentu dari civil society, dari akademisi, atau dari lembaga di luar pemerintah menggugat ke MK dan mengkritik kebijakan Mendagri ini bahwa ini sepihak Anda gitu ya. Akhirnya MK memberikan saran agar libatkan publik. Nah, itu kunci libatkan publik itu. Di framing ya, libatkan publik itu menjadi keharusan. Nah, ketika sudah masuk tahun ini, mau perpanjangan dan pergantian PJ se-Indonesia, gitu. Nah, pusat itu hati-hati. Akhirnya pusat punya siasat dalam tanda kutip ya, punya langkah untuk melibatkan publik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk udah kita tanya dewan aja, kita minta usulan dewan kan gitu, ya kan? Bikinlah surat. Nah, surat awalnya konsiderannya benar. Undang-Undang 10 2016 itu kalau nggak salah ya, itu tentang masa pengangkatan kepala daerah, pejabat kepala daerah. Nah, itu mengingatkan kita dewan bahwa jabatan Al-Mu'tabar sebagai PJ sudah habis. 12 akan habis 12 Mei 2023. Nah, maka Mendagri mengingatkan sesuai dengan undang-undang ini, pasal sekian, ayat sekian gitu kan. Tapi di poin 2-nya, maka dengan itu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten melalui ketua diminta untuk mengusulkan 3 orang nama calon PJ gubernur untuk menjadi bahan pertimbangan pusat atau presiden. Nah, ini apa urusannya gitu kan? Nah, bahasanya kan gitu. Ini apa urusannya? Di satu sisi ngingetin bahwa Al-Mu'tabar sudah habis, ya kan, sebagai PJ. Di sisi lain langsung ujuk-ujuk kok minta ketua. Nah, ini kan kita diskusi. Untungnya ketua bijak, ketua dewan kita dia langsung rapim ya, langsung rapim meminta pandangan-pandangan fraksi karena kan representasi kedaulatan dalam tanda kutip ya di sini tuh fraksi ya. Betul. Sebagai panjang tangan partai kita, keputusan musyawarah voting kan fraksi, ujungnya mekanisme paripurna karena kita punya bingkai tatib ya. Betul. Kita punya tatib. Di situ dan kita memungkinkan katanya untuk ya cuma secara substansi, oke lah itu salah proses, silakan teman-teman nggak apa-apa, dan saya nggak membantah itu dan tidak menilai macam-macam lah gitu ya, nggak ada masalah. Nah tapi secara substansi, boleh dong kita menilai berpendapat bahwa kok bisa kita Dewan diminta mengusulkan 3 orang yang orang-orangnya itu tidak ada di Banten. Dalam tanda kutip tidak di Pemprov, hanya satu Al-Mu'tabar yang memenuhi syarat golongan dan kepangkatan incumbent, katakanlah incumbent dalam PJ itu. Nah ini kan berarti kita disuruh nyari orang yang kita nggak dalam waktu yang pendek lagi nih, sampai tanggal 6 waktu itu. Coba di mana logika? Nah kita disuruh nyari orang, siapa nih, ada yang mau eselon 1 yang pejabat media tinggi media gitu, yang mau dicalonin mau nggak? Itu apa-apaan gitu. Ya kan, atau kita datang ke pusat, ke Mendagri, ke Kemenpora, ke Kapolri atau ke kementerian-kementerian, ada nggak yang eselon 1 yang mau jadi? Kesannya begitu. Nah akhirnya itu membuka ruang publik juga, akhirnya orang berbondong, ada memasukkan nama, ngusulin aspirasi, itu bagus juga walaupun sangat sempit dan kurang efektif gitu. Banyak ini ya, banyak. Nah itu apa maksudnya ke Mendagri? Makanya saya menyebut ini gimmick saja. Makanya saya sempat juga kunjungan ke sana, saya menanyakan beberapa hal. Apakah surat ini benar? Dan minta kepada Dewan serius. Bagaimana kalau Dewan nggak mau? Nah, apa sanksinya? Nggak ada. Kedua, apakah kalau Dewan ngusulin 3 kemudian yang 3 ini dijamin akan diangkat? Nggak ada jawaban tegas juga. Ya, kemudian apakah kalau Dewan diminta 3 lalu Dewan cuma ngusulin 1? Ya kan? Boleh nggak? Nggak ada sanksi juga gitu. Apakah Dewan diminta 3 lalu Dewan nggak mau ngusulin? Ya, nggak ada yang kita usulin. Karena memang nggak ada masalah juga gitu. Jadi memang ini gimmick aja. Walaupun ada berbagai pandangan ya, ada yang merasa, aduh kita punya kewenangan nih, ayo kita, ya kan? Nah itu kan akhirnya menjadi bising ke ruang publik dan ke ini. Nah kita kan ada kemarin ada aspirasi yang merasa tidak puas, lalu protes, kritik dan sebagainya, gitu kepada lembaga dewan. Dia mintanya A, ternyata B gitu kan. Dia mintanya C, ternyata D gitu kan. Nah itu kan akhirnya kita menjadi objek kritik dan tapi itu memang resiko sebagai dewan. Nah soal sosok kan udah terbuka lah. Sosok akhirnya mekanismenya
itu melalui rapim. Rapim, musyawarah mufakat. Ya kan, walaupun ada usulan-usulan. Usulannya itu akhirnya muncul 3 nama yang sesuai dengan standar normatif persyaratan yang diminta oleh Kemendagri, oleh aturan ya. Aturan. Yang pertama Dr. Al-Muqtabar sebagai incumbent yang sekarang menjabat PJ dan yang 12 Mei akan masa bakti pertamanya akan selesai. Jabatannya adalah sebagai sekda. Kemudian yang kedua kalau nggak salah itu ada eselon 1 di LAN. Itu namanya Agus Sudrajat. Dr. Agus Sudrajat itu level deputy mungkin ya. Eselon 1. Satu lagi namanya Sugeng apalah itu eselon 1 di Kementerian apalah, di Kementerian Perdagangan atau apa gitu. Ada 3 nama itu. Yang penting sudah ada 3 ya, nama. artinya secara gugur kewajiban anggota dewan dan melalui ketua dewan, lalu dikirimlah ke Kemendagri, ke Kementerian Wallahu alam sampai tinggal tunggu hasilnya. Ya, itu gitu aja. Tapi kita ingin yang terbaik saja. Tadi kan Bapak sempat Bapak dengan Pak WH cukup lama juga ya. Terus setelah Pak WH selesai masa jabatan dilanjut dengan PJ-nya Pak Al-Muqtabar nih. Pak, sebelum ke closing statement nih. Satu pertanyaan saya. Menurut Bapak lebih baik mana nih, Pak WH apa Pak Al-Muqtabar? Ya kalau kacamata saya, kalau dalam konteks pemimpinan, karena saya mungkin subjektif ya Pak WH lah. Ya kan Pak WH lah. Nah, tapi kan manusia itu kan plus minus ya. Tapi dalam konteks kepemimpinan memang karena beda ini Al ini kan dia widaiswara, dosen mungkin belum pernah jadi lurah, belum pernah jadi camat, nggak pernah jadi kepala dinas, nggak pernah jadi sekda sekarang ya, sekda wali kota gitu ya. Nah, beda dengan Pak WH gitu. Belum kan dari bawah. Belum dari bawah, Pak WH kan kepala desa dipilih 13 tahun kan, sempat lurah juga karena perubahan status waktu itu. Nah, kemudian camat, ya kan, asda, kepala dinas, sekda, ini kan lebih matang. Makanya eksekusinya pun cepat gitu ya. Dan Pak Ali ini memang saya selalu mengingatkan karena kita juga kenal kita agar lebih cepat. Bahkan ada kata kunci yang saya sampaikan, Pak Al, pemimpin itu apabila kebijakannya ingin disukai semua pihak, itu namanya pemimpin yang tidak melakukan apa-apa. Jadi itu pemimpin yang nggak bekerja. Memang ada risikonya. Kalau pemimpin ingin disukai oleh banyak orang, kebijakan publik memang begitu. Ya kan, kita ngangkat si A, ternyata si B yang kecewa. Kita promosi yang A, B, C, D, kita yang F, G, H yang kecewa. Itu memang, jadi jangan berputar-putar karena kita pemimpin, maka keputusan itu berdampak sistem dan kebijakan. Ya kan, soal honorer misalnya itu saya perjuangkan soal status dan ayo kita cara pandang PJ terhadap honorer itu apa? Ya kan, lalu sebagai anak lah, sebagai pengganggu kah, bisa gitu ya, sebagai penunjang kah, sebagai bagian yang tak terpisahkan, apa skemanya, ini kan terus masalah, ya kan, soal anggaran seperti apa, soal kebijakan publik seperti apa, nah ini kesadaran bahwa posisi kita di mana itu harus, jadi karena bagaimana Pak Al-Masal lebih baik, Pak Al sendiri mengakui bahwa Pak WH itu gurunya, ya kan, ya kan, nah, artinya kan memang berangkatnya beliau menjadi pejabat kan memang dari Pak Wahidin, ya kan, artinya yang proses awalnya itu sehingga jadi sekda itu kan memang dilibatkan dalam kepemimpinan periode pertama Pak Wahidin. Makanya kita ingin yang baik-baik aja lah. Ya tapi kan tetap pemimpin harus punya sikap, beranian, tegas, apalagi di Banten, Bos. Betul. Nah, ini kalau kita agak Tanah sedikit. Jawara ya Pak ya. Kedua, memang kalau Pak Wahidin sangat tidak bisa diintervensi. Nggak bisa ditekan orangnya. Karena Pak Al ini saya khawatir ya, walaupun dia belum lama, setahun jadi PJ, ini ada gejala-gejala tekanan. Ada gejala-gejala takut ada ruang intervensi. Nah makanya saya mengingatkan, sebagai kawan saya mengingatkan agar jangan mau diintervensi oleh di luar yang birokrat punya prinsip sendiri, agar jangan melanggar aturan, agar mengedepankan kepentingan pelayanan publik masyarakat, dan juga jangan ada juga yang mencoba menyandra gitu. Kekuatan apapun gitu ya. Jangan kayak diatur, jangan takut, jangan kebijakan berubah karena intervensi. Jangan, itu enggak, bukan WH selama banget. Itu untuk rakyat ya Pak ya, harus Iya harus betul-betul punya integritas, punya kokoh
dalam mengambil keputusan. Ya kan? Jadi ada pertanggungjawaban, ya nggak apa-apa. Di demo kan biasa di demo. Ya kan? Kemudian jadi jangan nggak mau di demo gitu. Tapi prinsipnya apa? Argumentasinya apa? Nah, itulah kita butuh itu. Ya kan? Kita butuh keberanian itu. Keberanian, butuh nyali, dibantu bernyali, Pak. Butuh nyali, ya kan? Menghadapi tantangan dari luar itu. Ya. Misalnya promosi pejabat, mutasi ada titipan dari luar, ABCD itu mesti punya prinsip. Saya sering bilang kalau nitip itu di mana aja ada, tapi standarnya mesti punya. Makanya saya ingatkan itu adalah Perpres 116 tahun 2022 tentang pelaksanaan pengawasan pengendalian NSPK. Jadi norma standar, prosedur dan kompetensi atau kriteria. Jadi jangan mengangkat pejabat karena like and dislike. Itu. Gue suka dia, pangkatnya kurang dipromosi. Gue nggak suka dia, walaupun dia rajin, apelnya rajin, inovasinya rajin, pangkatnya cukup, tapi gue nggak suka dia, gue nggak angkat dia. Mutasi yang jauh. Ya, mutasi jauh atau dibuang. Itu fakta-fakta itu abaikan. Ya kan kalau luluh hanya karena tekanan itu akan. Tapi proporsional aja. Ada dari luar masuk, tapi itu tuh standar. Jangan karena takut ditekan, gitu. Harus berani. Soal apapun, soal penentuan proyek, ya kan, harus profesional, budget seperti apa dalam kontrol anggaran. Kemudian tegas terhadap anak buah, jangan anak buah yang melanggar, yang udah demosi, tapi karena dia bagus melayani secara pribadi, lalu dia jangan gitu. Nah, karena saya ngomong begini karena saya kan di Komisi 1. Memang saya kan dengan BKD, dengan inspektorat, dengan ya itu kan menjadi bagian dari yang apalagi bulan puasa begini ya, kita menjadi bagian dari ibadah lah kita kan. Juga buat apa sih hidup, nggak selamanya jadi pejabat kok. Ya kan? Dan nggak kebawa mati jabatannya. Ya kita yang ini aja selama saya alhamdulillah punya pimpinan gitu ya, di partai gitu kan, Bu Iti Oktavia Jayabaya itu ya memberikan keluasaan gitu. Jadi nggak mendikte gitu ya, terima masukan aja, terima masukan dan nggak pernah nyalahin gitu. Ya ketika saya sebagai ini kan dimandatkan untuk memimpin Komisi 1 juga kita berhubungan dengan hari ini kan bagaimana kita melayani warga, berproses sesuai dengan tupoksi kita. Juga kita kan ada kepentingan politik di mana itu kan seni mengelola itulah kecerdasan. Bisa seimbang. Iya, kecerdasan, bukan sekedar akademik. Betul. Tapi bagaimana mengelola suasana konflik, bagaimana manajemen konflik menjadi sebuah potensi, bagaimana konflik warga, bagaimana kita terus membantu warga, ya kan? Karena prinsip saya terakhir, Mbak, yang saya sampaikan, yang saya gelorakan, yang saya dalam ceramah, dalam kultum, dalam ta'lim itu kan selalu ada ruang yang saya sampaikan bahwa kewajiban kita ini sebagai warga itu tolong menolong. Saya juga warga yang dipilih untuk mewakili Bapak Ibu sebagai wakil rakyat. Saya harus menolong Bapak Ibu. Nah, soal pilihan, soal politik mungkin Bapak Ibu juga nanti akan menolong saya karena Allah menjamin barang siapa yang menolong manusia maka manusia dan Allah akan menolong dia. Maka kita kadang-kadang mencoba untuk nggak ada kaitannya apa yang kita kasih, nolongin BPJS yang nunggak, nolongin orang sakit, nolongin warga, jalan jelek, got banjir. Itu saya nggak lihat ini milih saya atau enggak. Iya, betul. Ini dukung saya atau enggak. Ya kan? Kalau sudah jadi wakil rakyat harus merata. Nggak boleh. Ya. Karena kita ngaji dan kita orang beragama. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ya, Pak ya. Amin. Doain aja lah. Iya. Betul ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih sekali Pak ya sudah mau disita waktunya untuk podcast kita kali ini. Mudah-mudahan juga pemirsa dari Pro Podcast dapat teredukasi juga ya dengan yang disampaikan oleh Pak Jazuli tadi. Sebelum kita tutup, saya punya pantun nih. Nah, pantun dulu kita. Si Sasa pergi ke dokter gigi. Sambil minum es, ketemu si Anya. Pemirsa, sampai jumpa lagi di Pro Podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak dikasih kesempatan mantun gua.